Okay, thank you very much for coming. We have Fedrian, Luzatus, Yoga, Hendy, Wildan, Aditya, Damianus, Ayu, Zerlin, Diana, Selamat, Mr. Say, Fajar, Eis, Zaki, Inayatul, Guru, Dimas, Denny, and Sehabudin. Ya, Sehabudin keeps going in and out the meeting. Ya, gimana nih Sehabudin nih keluar masuk terus sinyalnya jelek ya? Duh, kasihan. Ya. Today we're going to learn how to make a comparison in English ya. Jadi kita belajar sekarang perbandingan dalam bahasa Inggris. I'm sure you have learned about this. Pasti Anda udah pernah belajar ini ya. It's really easy, gampang banget ya. As human beings ya, as a student of IT departments, we sometimes compare things ya. Kadang-kadang kita tuh membandingkan hal-hal ya. Sebagai mahasiswa dari prodi TI ya, probably we would compare between two language programming ya, programming language ya, or we compare the prices between some brand of computers ya. Sometimes we compare our lecturers, yeah, sometimes we compare ourselves, yeah, this year and last year and before, yeah. Sometimes we compare between situations, ya, kita membuat perbandingan-perbandingan tuh sering. Because we want to have something better, karena kita pingin punya satu yang lebih baik ya. Jadi kita tuh emang manusia itu suka membanding-bandingkan. Jadi you have to know how to say that in English. Harus tahu caranya mengucapkan itu dalam bahasa Inggris gimana. Ya. Let's move on to our whiteboard. Yeah, we learn today comparison degree or the degree of comparison. Perbandingan itu di awal kita bisa mengatakan ya, kalau secara umum kita bisa mengatakan misalnya saya orangnya rajin. Saya orangnya rajin. Itu juga salah satu namanya positive degree ya. Saya orangnya rajin. Bahasa Inggrisnya apa? Saya rajin. I am rajin apa? Diligent ya. I am diligent. Saya tuh rajin. Ini namanya positive degree atau bentuk ke-1 ya. Kemudian saya ini rajin, tapi kalau dibandingkan dengan adik saya lebih rajin. Ya. Adik saya lebih rajin daripada saya, itu comparison nomor 2 ya. Adik saya, my little sister, is lebih rajin, more diligent. More diligent bukan deterjen ya, or netizen. My little sister is more diligent than me. Ini bentuk keduanya, bentuk kedua dari degree comparison. Jadi kalau kita mau membandingkan, tentu kita tidak bisa mengatakan adik saya tuh lebih rajin, titik gitu ya. Nggak bisa, kita harus membandingkannya ada dengan apa, lebih rajin daripada siapa, harus ada perbandingannya ya, daripada saya. My little sister is more diligent than me. Tapi ibu saya yang paling rajin ya. But my mom ini gede dong. But my mom is yang paling rajin, the most diligent. Ya. Sampai sini boleh diligent titik atau diligent of all. Of all itu dari saya dan adik saya, ibu saya yang paling rajin. Ini bentuk superlatif atau bentuk ketiga. Sekarang saya akan berikan daftar adjektif, daftar kata sifat yang bisa diperbandingkan. Jadi membandingkan itu kata sifat, misalnya lebih keren mana, lebih cepat mana, lebih tinggi siapa, lebih gitu ya.
Kita membandingkannya itu, kalau yang dibandingkan itu adalah kata-kata sifat. I'm going to send to group chat. Saya kirim ke grup chat. Ini perbandingannya. Ini tadi. Grup chat. Mana tadi ya? Oke, this is it. Degrees of comparison. Kalau yang tipe 1 tuh namanya positive degree. Kalau yang nomor 2 namanya comparative degree karena perbandingannya ada ya. And then superlative degree ya. Bacanya susah amat, superlative degree ya. Jadi derajat yang tertinggi. Nah, kita untuk big udah saya kirim ya. I sent you the list of adjectives to your group chat. Maybe you can take a look at your group chat. Lihat di group chat itu ada kata sifatnya besar, big. Nah, kalau kita mau bilang lebih besar, maka bigger apa the biggest? Lebih besar. Lebih besar Bigger, itu Miss. bigger ya. Kalau the biggest apa artinya the biggest? Terbesar. Yang Paling terbesar. besar. Yang paling besar. Sekarang difficult. Kalau lebih difficult artinya apa difficult? Susah. Sulit. Sulit ya. Lebih sulit bahasa Inggrisnya? More difficult. More difficult ya. Yang paling sulit? The most difficult. Most difficult ya. Misalnya ada bahasa pemrograman namanya apa? Bahasa pemrograman biasanya namanya apa? Yang susah, yang susah. Yang susah Python. Python ini susah ya. Tersusah apa bukan? Ini tersusah apa? Susah semua sih, Miss. Iya ya, susah semua. Aduh kasihan. Python. Terus susah semua ya. Python. Terus apa lagi ya? Satu lagi tuh lupa saya. C++ ya. Apalagi? Apalagi? Lupa saya tadi. PHP. PHP. Java, Miss. JavaScript, Miss. Java. Nah, mana yang paling susah di antara ketiganya? Which one is the most difficult? JavaScript. Oh, itu paling susah ya? Bahasa Jawa saya bisa loh. Java. Bahasanya gimana bahasa Inggrisnya? JavaScript adalah yang tersulit. Yang tersulit apa? JavaScript adalah yang tersulit. JavaScript the most difficult. Adalahnya is the most difficult. The most difficult apa? Of all bahasa pemrograman. Programming M-nya 2 ya. JavaScript is the most difficult of all programming language. Yang paling susah. Nah, di antara Python sama C++ mana yang lebih sulit? Python. Python ya. Gimana kalau kalimatnya? Python lebih sulit daripada C++. Is the most Python is more more difficult than C++. than C++. Difficult.
Walaupun C++ itu juga susah. C++ itu susah juga. Nah, jadi makin lama makin turun ya. Atau Anda bisa mengatakan dari yang apa namanya itu? Dari yang terkecil tingkat kesulitannya ya. C++ is difficult, but Python is more difficult than C++. And JavaScript is the most difficult of all programming language ya. Nah, jadi hari ini sih kita tugasnya tuh ya kayak gini, Anda membuat degree of comparison ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakannya most, kadang-kadang kita menggunakannya ER ya. Misalnya kalau kata sifatnya itu cuma satu apa namanya tuh, satu suku kata ya, misalnya good. Nah, good itu nanti jadinya better ya, dan jadinya best. Wah, ini mah yang nggak beraturan sih kalau ini ya, good, better, best ini mah. Misalnya processor Intel Core C5 Intel Core i5 is good. Is a good processor. But Core i7 is better than i5. But Core i10 is the best of all. Bisa ya. Kalau ini mah nggak beraturan ini. Tapi kalau yang pakai ER tuh kayak tadi yang big itu ya, big, bigger, biggest. Nah, itu juga sama. Jadi kita bisa pakai more, most, bisa pakai ER dan EST ya, tergantung dari kata sifatnya. Nah, jadi nanti tolong di grup bikinlah 5 kalimat yang membandingkan. Yang dibandingkan apa? Apapun, tapi konteksnya harus konteks IT ya. Jangan my girlfriend is more beautiful than your girlfriend, jangan ya. Kan IT. Jangan bilang gitu. Atau my house is bigger than your house. Jangan gitu ya. Pokoknya yang konteksnya tuh IT, kayak membandingkan sebentar ya. Misalnya membandingkan, misalnya Apple ya, Apple Incorporation is the biggest IT company in the world misalnya ya. Atau SSD is faster than HDD misalnya. Jadi harus ada nuansa-nuansa IT ya untuk pembuatan kalimatnya. Nah, sedikit sebelum kita tutup, kita ingin latihan membaca dulu ya, latihan baca dulu dari buku yang kita miliki. Kita kan punya buku kemarin itu. Ntar aja baca. Nah, kita baca tentang apa? Linux ya. Linux. I'm sure you know about this operating system ya. Kalau Linux tuh masuknya operating system ya. Apa programming language? Dia masuknya apa tuh? Sistem operasi. Operating system ya. Jangan bilang sistem operasi nanti. Who knows, maybe some company from outside of Indonesia would hire you as their programmer, so you have to speak English ya. Jadi orang-orang anak-anak mahasiswa IT harus bisa bahasa Inggris. Kita nggak tahu kapan kamu di-hire sama orang dari luar negeri gitu ya, untuk jadi ahli IT. Ya, harus bisa bahasa Inggris dong ya. Jadi operating system. Oke.
Coba kita baca pertanyaan nomor 1 bersama-sama. Kalian udah tahu ya Linus Torvalds. Who is Linus Torvalds? Who is Linus Torvalds? Tahu nggak Linus Torvalds? Come on. Do you know who Linus Torvalds is? This person. Siapa ini Linus Torvalds? Halo? Pada kemana ya? Pendiri Linux bukan, Miss? Iya, pendiri yo. Linux didirikan. Iya. Ya, creator kali ya, creator. Creator. Atau inventor ya, atau writer ya, ngerti kalau pemrograman sistem operasi disebutnya apa ya? Maker kali ya, maker ya. Apa sih inventor, maker? Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1 baca bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, 3, 2, 1, read. What did Linus Torvalds use to write Linux kernel. the Linux kernel? Yes, kernel. Ini jangan dibaca W-nya ya. W-nya jangan dibaca. To write Linux kernel. Apa artinya pertanyaan ini? Kenapa Linux Torvalds? Kenapa? Apa yang dilakukan Linus Torvalds? Apa yang dipakai Linus Torvalds untuk menulis Linux di dalam kernel? Ya, use artinya menggunakan ya, digunakan. Apa yang digunakan oleh Linus Torvalds untuk menulis Linux kernel ya. Apa yang digunakan? Nah, jawabannya ada di sini. Coba kita baca bersama-sama paragraf ini. Paragraf 1 dan paragraf kecil amat ya. Oh, can you see? Can you see that? Bisa kelihatan nggak paragraf 1, paragraf 2? Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, read. Linux had its roots in a project in 1992, an undergraduate called Linus Torvalds was studying computer science in Helsinki, Finland. Like most course, big component of it was taught about Unix. It was the older operating system of the 1970s and 1980s, and 190 and 80 was a textbook example of the principle of operating system and sufficiently robust to the standards as in engineering and scientific computing. But Unix was a commercial product licensed by AT&T to a number of resellers and cost more than a student could pay. Annoyed by the shortcomings of compact Unix clone written as a teaching aid by Professor Henry Tannenbaum, Linus set out to write his own kernel. The core of an operating system that handles memory allocation.
Halo, talk to hardware device hardware device and and make make sure sure everything everything keeps keeps running. running. He Use used the GNU new programming programming tools developed by developed Richard by Richard Free Stallman Software Software Foundation, Foundation, an an organization organization of of volunteers dedicated of fulfilling fulfilling Stallman's an ideal of ideal making of good making software good software that anyone anyone could could use use without paying. without paying. When When he read a basic Python kernel, basic kernel, he released releasing source source code code of of Linux Linux kernel on the kernel on the internet. on the internet. Thank you. Thank you. I should say thank you ya. Alhamdulillah Miss, capek banget Miss baca bahasa Inggris. Mana takut salah ya. Linux has its roots in a student project. Ya tadi Ibu dengar ada yang masih baca student. Student. Linux has its roots in a student project. In 1992, tadi belum 192, 1900. Ya kalau tahun boleh baca dua huruf ya. In 1992, 1919, 92, 92. Jadi bacanya dua ya. In 1992, an undergraduate called Linus Torvalds was studying computer science in Helsinki, Finland. Like most computer science courses, a big component of it was taught on and about Unix. Unix was the wonder operating system of the 1970s and 1980s, both a textbook example of the principles of operating system design and sufficiently robust to be the standard OS in engineering and scientific computing. But Unix was a commercial product licensed by AT&T to a number of resellers and cost more than the student would pay. Jadi mahal, Unix itu mahal ya. Unix itu mahal. Annoyed by the shortcomings of Minix, a compact Unix clone written as a teaching aid by Professor Andy Tannenbaum, Linus Torvalds itu ya, set out to write his own kernel. Dia memutuskan untuk menulis kernelnya sendiri, soalnya Minix itu salah satu klonnya Unix ya, dia banyak kekurangannya, banyak shortcomings, kekurangan ya. Dia memutuskan untuk menulis kernelnya sendiri. The core of an operating system that handles memory allocation, talks to hardware devices, and makes sure everything keeps running. Jadi itu adalah satu core dari sistem operasi yang mengatur alokasi memori ya, yang mengkomunikasikan alat-alat hardware-nya ya, dan memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. He used the GNU programming tools developed by Richard Stallman's Free Software Foundation. Jadi jawabannya nomor 1, apa sih yang digunakan oleh Linus dalam membuat Linux ya? Nah, jawabannya apa berarti? GNU programming. Iya, he used the GNU programming tools yang di-develop oleh Richard Stallman. Ya, Richard Stallman, is he still alive? Masih hidup apa enggak di Richard Stallman? Masih ya kayaknya ya. Orangnya keren banget ini Richard Stallman, rambutnya gondrong. Jadi dia dari situlah kemudian ada Linux. Nah, Ibu minta Anda baca karena ini baru 2 paragraf. Jadi ada 4 kalau nggak salah ya. We have 4 or 5. 4 paragraphs. This is for this page 42 ya. Halaman 42. Baca Linux ini, kemudian jawabannya ditulis di
kertas ya, and then you send it to eCampus. Jadi tugasnya ada 2. Yang ditulis di eCampus adalah tadi yang 5 kalimat sama jawabannya ini. Tapi untuk 5 kalimat, Anda setorkan dulu di grup WhatsApp, saya akan cek ya yang 5 kalimat perbandingan. Yes? Miss, tadi sinyal Luza jelek nih, sempat keluar. Tugas yang pertama boleh diulang nggak, Miss? Oh iya, tugas yang pertama adalah membuat 5 kalimat perbandingan. Misalnya, Linux is more user-friendly than Windows. Is that true? Yang lebih user-friendly Windows apa Linux ya? Windows, Miss. Windows ya. Windows, Windows is more user-friendly than Linux because we are familiar with Windows ya. Karena Windows kalau di Indonesia we can get it for free. Kalau di Indonesia mah Windows bisa dapat gratis ya. Kalau kita beli orinya yang mahal ya, maksudnya ori beneran ori loh, bukan KW ya. Kalau orang di luar negeri kan pakai Linux karena Linux free. Windows kan berbayar ya. Tapi jadinya mereka kreatif ya. Orang Indonesia karena Windows-nya bisa ngambil dari mana-mana, jadi kita nggak perlu belajar Linux. Jadi kita bikin 5 kalimat perbandingan. Misalnya SSD is faster than HDD misalnya. Tapi dalam konteksnya masih konteks IT. Konteksnya IT, jangan misalnya ayahku lebih ganteng dari ayahmu gitu, jangan ya, itu nggak ada hubungannya. Ya, we want you to be more familiar with English terms of your own discipline ya. Jadi ibu pengennya kamu dalam bahasa Inggris itu paham dengan kata istilah-istilah yang berkaitan dengan TI ya. Nah, makanya ibu minta kamu untuk baca ini, baca dan kerjakan tugasnya ya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa, silahkan tanyakan ya. If you have any questions, you can ask in group chat. And don't forget to do your assignment. Oke, Ibu mau mengucapkan kata-kata terakhir nih. Tolong dibuka kameranya, biar kelihatan wajahnya. Karena kalau ya, yang tugas pertama nanti dikumpulkannya di mana ya, Miss? Semuanya dikumpulkan di eCampus. Tapi untuk tugas yang membuat kalimat terlebih dulu setorkan di WhatsApp. Ibu mau cek. Karena tadi ada di kelas sebelah yang nulisnya gini, the price of Acer computer is taller than the price of Dell computer apa gimana gitu. Jadi harganya lebih tinggi, dia bilangnya taller. Masa harga lebih tinggi taller? Harga mah higher atau higher ya. Itu kayak gitu-gitu tuh harus diperbaiki ya. Jadi Miss, kayak kalau untuk yang di-setor di eCampus boleh satu. Jadi di PDF atau di Word boleh disatuin halamannya nggak, Miss? Tugas 1, tugas 2 gitu. Boleh, sangat boleh. Oke, thank you very much for being here. Coba wajahnya dimunculkan, karena kalau di Zoom hanya yang kameranya dibuka yang terlihat ya. Oke, Ibu udah lihat di sini sudah dibuka. Yang nggak ada berarti nggak masuk absen nanti ini, udah datang ya. Si Fajar tuh, Fajar belum dibuka tuh Fajar tuh. Oke, thank you very much. Saya bolak-balik nih. Okay, have a good Sunday and don't forget to do your assignments. Ibu akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Miss.